Selamat pagi anak-anak. Tolong sekarang semua barisan dirapikan ya. Sudah? Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Baik, semua masuk ya. Syukurlah kita bisa belajar hari ini dengan semangat. Harus semangat ya hari ini. Baik. Tadi yang berangkat paling awal siapa? Farah. Baik, Farah sekarang bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya doa bersama. Mari silahkan Farah. Baik, terima kasih. Farah bisa kembali ke tempat. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua pada bisa kan? Ya, pintar. Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Anak-anak, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Bangun datar, betul. Pengertian bangun datar, bagus. Ya, contoh-contoh bangun datar, benar-benar. Nah, untuk tugas sebelumnya, tugas bersama orang tua, sudah pada dikerjakan? Sudah membawa tugasnya? Sudah, baik. Nanti bisa dikumpulkan kepada ketua kelas. Ya. Untuk tugas yang itu, Ibu akan bertanya kepada beberapa tentang tugasnya. Ya, Rizwan sekarang. Apa saja benda-benda bangun datar yang ada di rumahmu? Jam, baik. Jam itu bangun datar apa? Lingkaran, baik, betul. Iya, Meli. Oh, iya, figura foto. Ya, itu bangun datar apa? Persegi panjang, baik. Mengenai materi sebelumnya, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang lalu, yaitu keliling bangun datar. Nah, apa sih tujuannya untuk belajar keliling bangun datar? Tujuannya yaitu agar kita bisa menghitung, bisa mengetahui pengertian keliling itu apa, bisa menggunakan pembelajaran ini ke kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi keliling bangun datar, kira-kira ada yang tahu tidak keliling itu apa? Pengertian dari keliling itu apa? Ya, tidak ada. Baik, keliling adalah jumlah sisi pada bangun dua dimensi. Maksudnya bangun dua dimensi itu apa? Begini, bangun dua dimensi itu bangun datar seperti ini. Ini bangun datar apa? Segitiga, bagus. Kita hari ini akan mempelajari hanya 3 bangun datar, yaitu bangun datar segitiga. Lalu bangun datar apa ini anak-anak? Persegi panjang, bagus. Dan persegi. Baik. Kita akan mempelajari 3 bangun datar, keliling 3 bangun datar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Begitu juga keliling dan rumus keliling. Apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada Ibu? Baik, Roni ingin bertanya apa, nak? Rumus keliling persegi masih bingung. Oh iya, Ibu jelaskan lagi ya. Ini Ibu memiliki tas yang berbentuk persegi ya. Sekarang Ibu tanya kepada kalian semuanya. Persegi itu memiliki berapa banyak sisi? Memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sama besar. Persegi itu sisinya sama, beda dengan persegi panjang. Kalau ini persegi panjang ya, dan kalau yang ini adalah segitiga. Kali ini Ibu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi. Dengan rumus kelilingnya itu 4 kali sisi. 4 kali sisi itu dari mana? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Seperti itu ya.
Dan gimana sih caranya mengerjakan mengenai keliling persegi? Kita menggunakan rumus yang mudah saja, yakni 4 kali sisi, ataupun rumus yang agak panjang, yakni sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4 dijumlahkan semuanya. Jadi sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, dan ditambah sisi. Tapi menurut ibu yang lebih mudah adalah 4 kali sisi, seperti itu. Misalnya ada soal, sebuah persegi memiliki panjang 5 cm. Berapakah kelilingnya? Maka kita menggunakan rumus 4 kali sisi. 4 dikali panjang sisinya tadi kan 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Ataupun dapat menggunakan tadi kan panjangnya sisinya kan 5, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5, seperti itu. Itu untuk yang persegi. Kemudian yang untuk persegi panjang, gimana sih caranya Ibu untuk menyelesaikan kita untuk mengetahui keliling dari bangun persegi panjang tersebut? Dengan cara Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu, persegi panjang itu memiliki berapa sisi? Memiliki 4 sisi yang memiliki 2 panjang dan 2 lebar, ya. Jadi gimana caranya mengetahui keliling persegi panjang? Yakni menambahkan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Untuk lebih simpelnya, yakni dengan cara 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi 2 itu dari, kan ini panjangnya ada 2, biar kita mudah, ini ditambah ini, terus ini ditambah ini, atau panjangnya dikali 2 dan lebarnya dikali 2, kemudian ditambahkan, seperti itu ya. Misalnya sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Berapakah kelilingnya? Maka kita menggunakan rumus yang mudah aja ya, dengan cara 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya tadi kan 10 ditambah lebarnya 5, berarti 2 dikali 10 tambah 5 sama dengan 15, sama dengan 30 cm. Lebih mudah kan? Kalau ingin lebih jelas lagi, bisa menggunakan rumus panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, yakni panjangnya tadi 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 30, seperti itu. Nah, di sini Ibu membawa kertas yang berbentuk segitiga. Segitiga sama sisi. Rumus keliling segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C, yakni sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, seperti itu. Misalnya karena ini segitiga sama sisi, Ibu misalkan ada contoh ya, sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisinya 5 cm. Maka berapa kelilingnya? Berarti kita jumlahkan saja, A ditambah B ditambah C. A-nya kan tadi 5, B-nya juga 5, dan C-nya juga 5, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi keliling segitiga, bangun segitiga ini yakni 15 cm, seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian. Kali ini Ibu minta kalian untuk membuka buku halaman 113, yang dimana di situ terdapat bacaan yang akan menambah pemahaman kalian mengenai keliling dan rumus keliling. Ibu beri waktu 10 menit untuk memahami dan membaca bacaan tersebut ya. Nah, sudah 10 menit kalian membaca. Sekarang di situ kan ada pertanyaan, bagaimana jika sebuah bangun diketahui kelilingnya saja tanpa diketahui panjangnya? Yang dipertanyakan dosanya adalah diketahui kelilingnya, dan yang ditanyakan adalah panjang bangun tersebut, panjang sisi bangun tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti itu ya. Coba kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, teman samping kalian, bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut. Nah, bagaimana diskusinya anak-anak? Apakah kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi di buku? Ya, baiklah ya, Ibu akan memberikan penguatan. Jadi, sebuah bangun persegi yang memiliki keliling atau yang diketahui kelilingnya saja, itu kita bisa dapat mengetahui panjangnya dengan cara menggunakan rumus. Yakni rumus keliling persegi tadi apa? Keliling sama dengan
4 kali sisi. Jikalau sebuah persegi memiliki keliling 20 cm, maka kita tinggal masukkan dengan rumus tadi. Jadi 20 sama dengan 4 kali S. 4-nya itu dikeluarkan anak-anak semuanya. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan sisi. Jadi hasilnya adalah 20 bagi 4 berapa? 5. 5 itu panjang sisinya dari persegi tersebut. Mudah kan? Apakah kalian paham dengan pertanyaan tadi dan jawaban ibu? Baik sekali, pintar semuanya. Ayo kita tetap semangat. Agar kalian lebih paham pada pelajaran kali ini, Ibu akan mendikte kalian beberapa soal. Siapkan alat tulis kalian. Apakah sudah siap? Baik, akan Ibu mulai. Soal yang pertama. Farah mempunyai kertas origami berbentuk persegi dengan panjang 12 cm. Hitunglah keliling dari kertas origami milik Farah. Ibu ulangi ya. Farah mempunyai kertas origami berbentuk persegi dengan panjang 12 cm. Hitunglah keliling dari kertas origami milik Farah. Soal nomor 2. Cila memiliki sebuah papan tulis dengan panjang sisi 24 cm dan lebar 18 cm. Tentukan keliling dari papan tulis milik Cila. Cila memiliki sebuah papan tulis dengan panjang sisi 24 cm dan lebar 18 cm. Tentukan keliling dari papan tulis milik Cila. Soal nomor 3. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 12, 13, dan 17 cm. Tentukan keliling dari segitiga tersebut. Silakan kerjakan soal tersebut secara mandiri. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Adakah yang berani maju ke depan untuk mengerjakan? Iya, tidak ada. Baik, akan Ibu tunjuk ya. Vira, silakan ke depan. Baik, terima kasih Vira. Ya, baik, yang dikerjakan oleh Vira itu benar. Yang dimana bahwa rumus dari persegi yaitu 4 kali sisi. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, silakan berhitung dari depan. Ibu akan membagikan tugas dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama yaitu menghitung keliling dari keramik lantai. Kelompok kedua, menghitung keliling dari papan tulis. Kelompok ketiga, menghitung keliling dari pintu. Kelompok keempat, menghitung keliling dari jendela. Dan kelompok 5, menghitung keliling dari papan pengumuman. Ya anak-anak, waktunya udah 10 menit ya, waktunya udah habis. Nah gimana, kelompok 1-5 udah selesai terkait proyek yang Ibu sampaikan tadi mengenai keliling bangun datar? Udah selesai ya? Nah, silakan Ibu ingin satu kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Nah, bisa sweet ya. Nah, yang menang kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, udah cukup. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikannya. Untuk anak-anak yang di depan bisa memperhatikan dan memahami hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan yang kelompok 2. Yeay, kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Cukup. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi sangat bagus sekali dalam menyampaikan hasil diskusinya. Tadi terkait materi yang Ibu sampaikan semuanya udah bisa dipahami dan udah bisa dijelaskan secara baik oleh kelompok 2. Nah, Ibu hanya ingin menambahkan sedikit terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk materi yang kita pelajari pada hari ini tentang keliling bangun datar, anak-anak besok yang Ibu harapkan dapat memahami maupun menjelaskan tentang keliling dan maksud dari kelilingin bangun datar. Seperti itu.
Nah, manfaatnya apabila kita mempelajari keliling bangun datar. Nah, manfaatnya yang pertama, kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau suatu masalah terkait keliling bangun datar apabila kita besok bisa terjun di masyarakat. Misalnya nih, apabila kita atau anak-anak mempunyai sebuah sawah. Nah, sebuah sawah itu berbentuk bangun datar persegi. Nah, kita bisa mengukur sawah tersebut dengan keliling bangun datar. Nah, persegi kan mempunyai 4 sisi, jadi kelilingnya 4 kali sisi seperti itu. Yang dimaksud keliling bangun datar itu adalah jumlah sisi-sisi yang terdapat dalam bangun datar seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, apapun ada yang belum paham terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Udah pada paham semuanya ya, udah pada jelas ya, udah pada pintar-pintar semua. Nah, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari mengenai materi keliling bangun datar, besok anak-anak bisa menerapkannya apabila Ibu memberikan tugas maupun memberikan soal tentang keliling bangun datar. Anak-anak bisa mengerjakan dengan benar, dengan baik, dan bisa menerapkan materi yang Ibu sampaikan ke dalam soal-soal yang Ibu bagikan. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham semua ya? Nah, terkait materi maupun tugas yang ada di rumah, Ibu memberikan tugas besok bisa dikumpulkan ya. Silahkan tulis tugas yang Ibu sampaikan. Nah, siapkan kertas, siapkan buku PR-nya terlebih dahulu. Silahkan dikeluarkan di dalam tasnya masing-masing. Bisa dipersiapkan alat tulisnya, bukunya. Nah, Ibu akan mendikte tentang tugas rumah yang bisa dikerjakan dengan orang tua kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sudah dipersiapkan semua bukunya dan alat tulisnya? Sudah? Nah, soal yang pertama, carilah benda-benda di sekitar rumahmu yang berbentuk bangun datar. Dan gambarlah. Carilah benda-benda yang ada di sekitar rumahmu dan gambarlah. Jadi maksud nomor 1 tersebut, anak-anak bisa mencari benda-benda di sekitar rumah kalian yang berbentuk bangun datar. Misalnya, ini buku. Nah, buku ini termasuk bangun datar. Bangun datar apa? Bangun datar persegi panjang, seperti itu. Nah, kalian gambar buku ini di buku kalian masing-masing. Sudah paham? Sudah ya? Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, silakan kalian carilah panjang atau ukurlah bangun-bangun yang sudah kalian gambar tadi. Maupun itu panjangnya, sisinya, lebarnya, kalian ukur dengan penggaris dan kalian tulis berapa sentimeter kah panjangnya, panjang benda tersebut, berapa sentimeter kah, seperti itu. Kalian cari kelilingnya. Jadi soalnya, ukurlah benda-benda di sekitar rumah kalian dan carilah kelilingnya. Ya, udah semua ya, udah paham semua ya dari nomor 1 dan nomor 2. Jadi maksud nomor 2 itu kalian cari benda bangun datar, kemudian ukur panjang sisinya ataupun lebarnya, dan setelah itu kalian cari kelilingnya. Oh ya? Nah, sudah? Nah, besok Ibu ingin PR yang hari ini dikerjakan besok dikumpulkan ya. Sudah? Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini,
kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Seperti itu ya. Nah, silakan satu orang memimpin menyanyi. Ya, Diana mungkin. Nah, silakan Diana. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju ya. Nah, udah semangat semuanya ya. Nah, Ibu kira pelajaran hari ini udah cukup sekian. Jangan lupa besok PR-nya jangan lupa dikerjakan PR-nya dan besok dikumpulkan di Ibu ya. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doanya ya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.